Sekarang stagingnya agak mundur dan cenderung dark ya. Dark itu apa? Dark itu black, kayak yang ngambil video gitu. Halo car audio lovers, kembali lagi di channel YouTube Niki Motor bersama gue Teddy JL. Teman-teman, mobil Honda Freed ya, punya customer kita. Mobil ini kali ini masuk ke Niki Motor untuk upgrade sistem DSP ya. Kita udah nanganin mobil ini dari kira-kira awal-awal pandemi lalu lah ya. Jadi mobil ini pertama kali masuk ke Niki Motor sudah punya DSP 8 channel yang built-in power. Speakernya udah 3-way system ya, pakai Flux sporty ya, sporty 3-way, sama subwoofer Flux Neo ukuran 10 inch ya. Waktu itu mobilnya masuk karena pengen di-tuning ulang ya, karena hasil tuningannya kurang puas ya. Nah, setelah kita pegang mobilnya, kita tuning ulang, ternyata si ownernya ini cocok ya dengan style kita, dengan hasil kerjaan kita, dengan tuningan kita ya. Sejak saat itu mobil sudah mengalami beberapa step upgradean ya. Yang tadinya cuman internal DSP amplinya, waktu itu sudah sempat external amplifier ya. Mobil ini kemarin datang lagi ke Niki Motor. Sebenarnya awalnya niat pengen ganti head unit sama DMH ZF 9350BT yang high res ya. Cuman begitu nyampe ke Niki Motor, punya cerita, keluh kesahnya lain lagi nih teman-teman. Kemarin sempat duduk di tengah karena di setup sebelumnya speaker belakang memang kita tidak aktifin ya teman-teman. Jadi si Om ini kemarin sempat keluar kota, duduk di tengah, disupirin ya kan. Kok rasanya kurang enak ya duduk di tengah? Kok Teddy, dia tanya gitu kan. Akhirnya malah rencana upgrade-nya jadi berubah nih gitu. Jadi berubah arah nih ya. Jadi akhirnya upgrade-nya adalah mengganti DSP-nya dari 8 channel menjadi 10 channel. Dari eksternal ampli hybrid ya, sebagian menggunakan internal, sebagian menggunakan eksternal ampli menjadi DSP-M ya. Akhirnya kita saranin pakai Helix via DSP MK2, which is DSP ini memiliki DSP 10 channel dan amplifier 8 channel. 6 buat depan, 2 itu bisa buat yang speaker belakang. Jadi bisa di-tuning dalam satu sistem gitu. Pre-outnya kita menggunakan satu buah amplifier monoblock untuk mengangkat subwoofer. Monoblocknya saya pakai Zapco ST500 ya. Untuk ngangkat subwoofer Flux Neo itu udah cukup banget. Sedangkan speaker koaksial untuk belakangnya saya temenin pakai Blam Audio ya. Blam Audio koaksial 165 EC ya. Dengan harapan sistem ini setelah upgrade, row depan, row tengah, sama row paling belakang itu akan cukup berimbang suaranya. Jadi nggak cuma depan doang yang enak, duduk tengah sama duduk belakang juga masih enak gitu. Head unit nggak jadi ganti, kita tetap pakai meskipun minim feature. Ini head unitnya sebelumnya memang pakai yang Pioneer yang tablet ya. Kita pergunakan kembali lah gitu ya. Meskipun belum bisa Apple CarPlay dan segala macam, tetap hanya menggunakan Bluetooth. Ya wes nggak apa-apa. Yang penting audionya terupgrade gitu ya. Nah, kebetulan Helix V8 DSP ini baru belakangan ini mengalami update yang cukup signifikan ya di softwarenya. Nah, di video kali ini juga saya pengen sharing sama teman-teman apa sih virtual channel processing dari DSP Helix ini dan gunanya untuk apa. Nanti akan kita lihat sama-sama. Saya akan demokan di softwarenya, kasih sharing ke teman-teman fungsinya dan pemakaiannya seperti apa dan apa faedahnya untuk sistem yang akan Anda bangun jika menggunakan DSP Helix dengan software terbarunya ini. Oke teman-teman, ini udah di halaman settingan softwarenya Helix ya. Nah, di software terbaru ini yang terupdate ini ada menu untuk aktifkan namanya Virtual Channel Processing. Virtual Channel Processing ini basically adalah clustering kelompok speaker ya. Jadi umumnya ini kan kalau prosesor itu kan hanya mengenali channel 1, channel 2 dan seterusnya ya.
Jadi di channel 1 sampai 6 misalnya kita alokasikan untuk speaker front gitu misalnya kan. Nah, nanti ke semua itu bisa di clustering dalam virtual channel processing menjadi front channel gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya setelah kita tuning nih satu persatu driver, misalnya front left yang tweeter, front left mid ya, semua udah kita EQ semua. Terus kita mau cek ulang lagi nih speaker kiri depan semuanya seperti apa, kita bisa cek di virtual channel. Ya, front full misalnya yang left, yang right sama rear kita matikan. Kita buka yang front left ya semuanya bunyi gitu. Nah, di dalam virtual channelnya masih terdapat equalizer baru lagi gitu. Jadi kita masih bisa main equalizer untuk secara total speaker kiri, yaitu termasuk tweeter, mid sama mid bass gitu. Oke. Nah, selain itu si Helix ini menyediakan sound effect nih untuk processingnya, untuk lebih menambah bumbunya lagi ya. Audio yang udah kita tuning nih ditambahin lagi. Untuk front processingnya misalnya ditambahin lagi menu untuk stage expander gitu. Jadi ini akan membuat suara stagingnya lebih kerasa real ya gitu. Jika kita enable, intensity-nya bisa kita setel dari light, middle, high sampai maksimum ya. Jadi ini mempengaruhi ke hasil stagingnya gitu. Terus ada menu lagi untuk namanya clarity expander. Basically clarity expander ini adalah untuk menambah efek jernihnya suara ya. Untuk speaker-speaker yang clarity-nya kurang itu bisa diimprove dari clarity expander ini gitu. Nah, untuk mengakomodir ini, si Helix ini perlu mengenalin bahwa channel mana saja yang dipakai untuk front, channel mana saja yang dipakai untuk center misalnya, channel mana saja yang dipakai untuk subwoofer atau rear gitu. Nah, itulah gunanya dia bikin virtual channel processing gitu. Jadi di tiap menu untuk virtual channel processingnya sudah tersedia untuk stage expander dan sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya kita menggunakan center speaker, itu real centernya bisa diaktifkan, clarity-nya juga bisa diaktifkan gitu. Menurut gua Helix ini keren banget. Nah, untuk subwoofer dia ada sound effect untuk menambah dynamic bass ya, sama sub expander di sini menunya nih. Dynamic bass enhancement. Misalnya ini kalau gue pernah coba nih untuk misalnya user yang pakai di low volume, ini sangat kepake banget. Begitu dynamic bass enhancement-nya dipakai, saat volume rendah bassnya cukup banget ya, enak, pas banget dipakai. Tentunya kalau Anda mau menggunakan fitur ini secara penuh, lebih baik itu dipakai directornya ya, karena di directornya fitur-fitur ini masih bisa di on off kan secara manual gitu. Nah, itu sekilas ya tentang fitur baru dari DSP Helix ya. Gue udah coba beberapa mobil ya menggunakan cara tuning virtual channel processing. Memang membantu banget ya untuk kita sebagai installer untuk bikin suara menjadi lebih keren ya. Tapi kayaknya kalau di unit-unit Helix yang lama belum tersedia ya untuk opsi ini ya. Saya belum tahu tipe mana aja yang sudah dibekalin sama fitur ini ya. Helix ini terus mengimprove softwarenya ya. Memang keren banget sih. Mungkin habis video ini bakal banyak yang nanya Helix ke saya ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi barang bagus itu pasti banyak dipakai orang ya gitu ya. Nah, oke. Nah, tanpa panjang lebar, segera kita dengar hasil suara di Honda Freed ini memakai Helix V8 DSP MK2. When they see me pouring some oil, oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm not gonna feel it, catch me and being to see what I see. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. Put you down for you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut
bank it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in you, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're there? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Nah, teman-teman, itu hasil suaranya yang udah kita tuning di mobil ini ya. Kebetulan tadi mobil ini kayak semacam efek stage expander itu semua kita coba kebetulan tidak cocok ya. Jadi kita pakai yang natural aja. Tapi untuk front channel virtual processingnya kita pakai equalizernya untuk merapikan sedikit equalizer yang belum rapi ya dari masing-masing equalizer independennya. Kita equalizer ulang sedikit gitu. Jadi virtual channel processingnya cukup kepake ya di sistem ini. Nah, review gua di mobil ini memang kita nggak kasih dengar ya before upgrade seperti apa, tapi tadi udah kasih dengar juga sama usernya dan kita sepakat bahwa setelah upgrade ke DSP Helix ini stagingnya yang tadinya segini sekarang menjadi begini ya. Jadi luas dimensi suaranya menjadi lebih luas. Mungkin karena itu faktor dari kekuatan resolusi prosesornya ya. Kalau hitung watt, sistem sebelumnya menggunakan amplifier dengan daya 80 watt per channel. Sekarang menggunakan amplifier dengan daya 75 watt per channel ya. Tapi meskipun dayanya turun 5 watt ya, tapi apa yang kita rasakan, hawanya segala macam itu sama sekali nggak menurun, bahkan cenderung naik ya. Detailnya, twitternya yang tadinya agak forward sekarang jadi kalem, jadi soft gitu. Itu semua karena processing yang lebih bagus gitu. Sekarang stagingnya agak mundur dan cenderung dark ya. Dark itu apa? Dark itu black, kayak yang ngambil video gitu. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu dark, silakan WA ya, kita bahas di WA ya. Kalau bahas di sini bisa panjang. Oke, dark itu karena kita ngambil videonya udah agak gelap sekarang. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe buat Anda yang belum. Semoga bisa majukan YouTube kita sehingga kita bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Oke, see you guys. Dah.